Viral. Sempat viral katanya Nia Ramadhani tidak bisa membuka salak. Sebagai teman terdekatnya, apakah itu hoax atau itu fakta? Kenapa kamu nggak pernah pansos dengan nama besar Nia Ramadhani? Padahal kamu tuh bestinya. Pansos ya. Seperti yang aku bilang, ini kan musim kehidupan yang very tough, sangat Betul. berat gitu. Is she okay now? Down, sedih, kecewa, ya nyampur aduk semua sih Kak. Dan apalagi dia pasti mikirin anak-anak Iya, banget. rindu anak-anak ya. Sangat rindu anak-anak dan mikirin banget anak-anak tuh gimana, terutama Mika. Iya. Mika yang sudah besar, sudah bisa baca berita. Iya. Dengan keadaan yang sekarang pun kalau gua kaitin, dia sangatlah sabar gitu. Dia bisa melihat nggak cuma dari satu sudut pandang, tapi Iya. berbagai sudut pandang yang dia ibaratnya kalau orang bilang tuh mencari reason untuk mengucap syukur. Iya. Nia selalu coba untuk seperti itu. Hai guys, jumpa di vlog aku. Kali ini bersama dengan seorang yang, you know what, ini adalah tamu yang paling lama untuk dipropose. Ah, kan gitu dong aku. Luar biasa loh Ibu Tere, kamu luar biasa. Dari tahun 2021 sampai sekarang kita akhirnya nge-vlog di awal tahun 2022. How are you Tere? Baik. Kalau teman-teman sering lihat pasti tahu ya bahwa Tere ini BFF banget sama Nia Ramadhani ya. Dulu mereka punya geng, kalau saya punya geng-geng Menteri Tria yang masih kokoh berdiri sampai sekarang walaupun aku sempat musuhan sama Dewi. Oh my God. Tere ini dulu punya geng sama Jedar dan segala macam, ada Girl Squad, Ya. right? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Ter, how are you? Baik Kak Gini. Baik, puji Tuhan sehat ya. Baru nikah toh? Iya. Congratulations. Benar. Ibaratnya kalau ada yang bilang, tadi gue sempat nyebar di Instagram, Tere ini ibaratnya tuh sama Nia Ramadhani tuh ada yang bilang seperti Paris Hilton dan juga Kim Kardashian. Wih, Bestie. Oke banget ya, Bes. Oke, kita main ABCD 5 dasar ya. Ya, B. langsung. Mati lu. Oke. Kenapa sih kamu tuh nggak pansos sama Nia Ramadhani? Padahal di tengah-tengah begini ya, lu itu punya spotlight. You always be with Nia. Seorang Nia yang punya spotlight segede gitu, tapi banyak orang tuh ngelihatnya bahwa Tere ya Tere aja. Lo nggak pernah misalnya nih, kujuk-kujuk kalau lo deket sama Nia, lo tiba-tiba nyanyi, lo tiba-tiba rekaman single gitu kan, atau tiba-tiba lo nge-vlog, atau lo story apa. Nggak apa-apa juga kalau Iya, begitu, betul, karena kan betul. setiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri. Kenapa kamu nggak pernah pansos dengan nama besar Nia Ramadhani? Padahal kamu tuh bestinya. Pansos ya. Karena nggak dari kamus gue pansos, gimana ya Kak? Kenapa enggak? Amin kan gini loh. Sebenarnya kan pansos is not always bad, Bad, ya kan? It could be good gitu. It could be strategi untuk misalnya membesarkan nama kamu juga. Either kamu mau masuk dunia entertainment atau enggak. Tapi kenapa it never really cross your mind untuk bisa pansos sama Nia Ramadhani? Karena gue tipikal orang yang lempeng-lempeng aja. Jadi kalau gue sih tipikal, oh ya udah angin bawa gue kemana ya, hayo gitu loh. Let it flow, baby. Let it flow, Iya, ya kan. Sebelum gue pemikiran untuk gue pansos, kayaknya Yes. gue ngerjain yang sekarang dulu aja udah pusing coba Iya, iya. gue ya. Jadi gue nggak kepikir-pikir mau pansos Iya, iya, gitu, iya. kayaknya ya udahlah gitu kan. Kalau emang nasib gue bawanya ke sono, ke dunia Iya. entertain, bikin ini ya udah gue ikut gitu. Dulu memang mungkin gue suka spotlight Iya. gitu, cuman nggak tahu ya belakangan kesini-sini lebih kayak jadi orang belakang layar kadang-kadang lebih nyaman. Lebih tenang, lebih nyaman sebenarnya. Lebih tenang, lebih nyaman. Oke. Tapi kenapa, maksud gue gini, pasti ada dong, kayak kan kamu pernah juga dulu tampil juga di Trans TV kan, program bareng sama Ya, Nia Nyonya kan, Bos gitu-gitu. Nyonya Bos kan. Tapi kan banyak juga yang sebenarnya kayak ini deh, kita belajar dari luar aja deh misalnya. Kim Kardashian kan awalnya kan bestiannya sama Paris Hilton. The Paris Hilton justru the main spotlightnya. Tiba-tiba kucuk-kucuk beberapa tahun after that, justru Kimnya yang naik gitu. Tapi kenapa Ter? Justru kamu tuh tidak pernah memanfaatkan deh, berarti kalau anak-anak sekarang bilang momen itu untuk, padahal you are so close with Nia Ramadhani. Mungkin karena gue bukan tipikal orang kayak gitu Kak. Karena gue tidak iya. bukan tipikal orang
maaf ya, maksudnya aji mumpung atau gimana gitu. Menurut gue kalaupun itu nasib gue, takdir gue bakal jalannya sendiri. Okay. Kalaupun gue dekat sama dia bukan berarti gue memanfaatkan ketenaran dia untuk menenarkan diri gue gitu kan. Jadi gue tipikal oh ya udah gitu, kayak nothing tulus aja jadi orang gitu. Oke, tapi pernah kesel nggak misalnya kalau orang selalu bilangnya mengenali Tere sebagai best friend-nya atau temennya Nia Ramadhani tanpa misalnya Tere ya tapi temennya Nia Ramadhani pernah nggak ada perasaan kan sometimes kan we want people to recognize ourselves right gitu dengan our achievement sendiri. Pernah ada kesel nggak kayak gitu Ter? Kalau gue kalau gue boleh cerita sedikit ya Kak. Boleh. Gue merasa itu adalah proses Tuhan buat gue. Wow, kenapa Ter? Jadi kalau dulu itu gue dulu banget tipikal yang lumayan mungkin zaman dulu tuh pokoknya agak arogan kali ya, pokoknya tere tere aja gitu. Sampai akhirnya gue dikasih proses hidup sama Tuhan dan Tuhan merubahkan gue kalau menurut gue. Jadi itu salah satunya kayaknya hal yang dirubahin karena gue ngerasa kayak aduh gue paling amit-amit ya dibilang gue nomor 2 tuh gue nggak suka. You don't like to be the second place. Betul. Aku tuh dulu kayak misalkan akademis lah apa kerjaan ini selalu kayak pokoknya gue maunya bagus perfect satu gitu. Sampai akhirnya gue didepak sama Tuhan, gue dihancurin di proses hidup gue. Terus tiba-tiba gue dibuat bekerja juga dan temenan sama Nia juga. Di situ akhirnya gue gue mengosongkan diri gue dan oke God, lu mau ngapain sama hidup gue udah lu jalanin deh gitu. Akhirnya dibuat tiba-tiba dikenal sebagai Terenya Nia. Terenya Nia, that's right. Semua orang kayaknya kalau tulis di handphone, tukeran nomor telepon gitu ya. Iya, Terenya Nia gitu kan. And you don't mind? Akhirnya gue nggak apa-apa gitu dan menurut gue itu suatu proses. Jadi kayak gue yang mungkin dulu kayak sombong, gue maunya gue sampai akhirnya gue dibuat kayak it's okay untuk jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 nggak apa-apa as long as hati lu benar dan lempeng gitu. Jadi gue kayak not gonna change your value ya as a human being. Iya, jadi it's okay menurut gue. Dan gue kayak oh ya sudah berarti kalau Terenya Nia berarti ada sesuatu di gue yang bisa berimpact ke Nia, ya itu bagus dong malah jadi positif dong. Wow, nggak mudah loh karena semua orang pasti kan di tengah-tengah kompetisi sekarang Instagram and everything orang berkompetisi dengan pengennya always wanna be number 1. Sedangkan lo ngerasa lo diproses Tuhan untuk belajar it's okay kok if you are on the second place. It's not gonna change who you are. Iya, betul. Wow. Oke, tapi sebenarnya lo tuh kerjanya lo tuh sama Nia tuh sebenarnya kerja secara profesional tuh, Ter? Profesional. You guys only best friend atau kerja profesional yang orang nggak tahu mungkin? Nih, jadi awalnya itu adalah gue tuh kerja buat dia. Gue teman kakaknya minta gue untuk ngurusin adiknya, which is gue nggak tahu, I have no idea to be a personal assistant at all. Sebelumnya gue lawyering, abis lawyering gue megang business management. Tiba-tiba gue mau cabut, mau bantuin parents gue, tiba-tiba kakaknya, Ter, urusin adik gue. Urusin apanya? Gue bilang ya kan. Terus dia bilang, ya udah pokoknya adik gue tolong deh lu urusin A sampai Z, nggak ngerti. Akhirnya gue ngobrol sama Nia, tak. Terus saat itu gue masih I was 23 kayaknya. Wow. Masih muda banget. Masih muda. I was 23. Terus itu gue mikir kayak oh ya udahlah nggak masalah juga. Gue bilang gue mau cari, gue belajar, gue kerja sama orang, gue dapat networking lebih besar. Even though emak gue waktu itu nyap-nyap ya. Ngapain jadi PA? Ngapain jadi PA? Entar lu bawain sepatu. Ngangkatin sepatu Nia Ramadhani. Tas. Lalu jadi babu. Lu gue sekolahin tinggi-tinggi. Gue sekolahin lu tinggi-tinggi sarjana hukum, lu bawain sepatu orang. Gue SH. Sama dong. SH dari mana sih? UPH dulu gue. UPH, aku Trisakti. Oh my. Iya pasti gue yakin banget nyokap lo pasti punya kan masih zaman primitif Iya. say gitu. Akhirnya gue berpikir, gue punya pemikiran, gue doa, terus gitu Tuhan kasih gue konfirmasi, terus gue juga berpikir apapun pekerjaan lu, asalkan lu tahu cara membawa diri lu, maka orang bisa melihat lu tidak rendah menurut gue. Jadi orang akan memperlakukan lu sebagaimana lu mau diperlakukan. Jadi akhirnya gue mikir saat itu, yaudah deh gue coba ya. Waktu itu gue minta probation, gue minta kontrak hitam di atas putih, meskipun itu pun gue yang buat ya, karena Nia bukan tipikal orang begitu. Jadi lo yang bikin sendiri, gue yang lo bikin sign sendiri, gue kasih lihat dia males baca, gue bacain. Astaga. Akhirnya yaudah boleh deh, udah lu atur deh, tanda tangan. Akhirnya dari yang cuman berawal mau coba 3 bulan probation, alhasil end up sekarang berapa tahun kamu kerja? End up mau 7 tahun. Wow, 7 years already work for Nia ya, dan udah menjadi teman juga, bukan cuma sekedar kolega. Justru dari situ, dari kerja ternyata cocok dan emang kayak jodoh ya gitu. Betul, jadinya jadi teman baik sampai sekarang. Oke. Viral.
Sempat viral katanya Nia Ramadhani tidak bisa membuka salak. Sebagai teman terdekatnya, apakah itu hoax atau itu fakta? Karena itu sampai ada memenya, sampai ada di reels kata-katanya enak banget ya Nia Ramadhani kagak bisa buka salak, dapatnya Ardi Bakri. Kalau ngelihat Nia Ramadhani kagak bisa buka salak, dapetinnya Ardi Bakri. Gue sampai bikin dan itu eman banget, Bo. Itu bener apa nggak sih si Nia kagak bisa buka salak? Bener, Kak. Itu bukannya apa namanya hoax atau apa sih biasanya orang zaman sekarang settingan. Settingan enggak. Emang dia nggak bisa buka salak. My God. Dulu sekarang udah bisa. Kenapa? Maksudnya kan buka salak it's not that hard. Tidak seperti membuka company gitu loh. Betul. Satu, ya dia nggak suka makan buah. Salah satunya dia nggak gitu suka makan salak. Kedua, mungkin dari kecil kerjaan dia syuting. Jadi kalaupun makan salak dibukain sama emaknya. Nah, itu begitu dia lahir, begitu dia kawin sama seorang Ardi Bakri. Yang bukain salak dia kan bukan biasa, mungkin mbaknya. Jadi dia nggak tahu. Karena dari kecil udah kerja, udah syuting dan segala macam, kan udah ngetop ya dari kecil ya. Jadi dari kecil taunya bukan nasi kotak mungkin, ya tempat syuting. Jadi emang dia tuh nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Oh my goodness, did you shock at that time? Kok ketawa? Oh, lu ketawa. Jong, ini salak Jong. Nggak bisa dibuka Jong. Nggak bisa juga ya. Orang disuruh minta bukain salak, dia nanya gimana cara buka. Kamu serius nggak tahu caranya? Masa kata cara buka salak? Pakai pisau. Enggak lah, dikupas. Mbak, dia nggak tahu cara buka salak, Mbak. Gimana bukanya? Buka, gigit. Iya, mau jijik aku nggak suka. Iya, dikupas. Girl Squad, benarkah Girl Squad sekarang ini memang sudah bubar dengan sekarang juga kayaknya jarang ngumpul, terus Jedar juga di Bali ya kan, terus Nia punya kesibukan sendiri kemarin syuting dan segala macam, udah sendiri juga syutingnya kan, kan kalau dulu kan awal-awal bareng, terus Caca juga kan sekarang udah politik ya kan, gitu. Ibu Bupati say, gitu. Apakah benar Girl Squad ini sekarang memang sudah bubar jalan atau sebenarnya masih ada tapi nggak pernah ngumpul aja? Kalau mau dilihat sih WhatsApp grupnya masih ada. WhatsApp tapi sepi apa enggak? Memang agak lebih sepi ya. Karena Geng Menteri Ceria ada masanya. Iya betul. Grupnya ada. Foto yuk foto. Ternyata ada grup di balik grup. Wow. Jadi sebenarnya Girl Squad-nya masih ada ya, Ter? Grupnya mah masih ada gitu. Kita satu misalnya kayak Rosma, Tika, Jedar, kita masih suka kontek-kontekan. Cuman ya emang nggak kayak dulu yang suka rame bareng gitu. Kenapa? Apakah memang at the end of the day ternyata memang kan jalan hidup orang kan akhirnya berbeda-beda gitu kan. Ritmenya beda-beda. Kenapa? Karena keadaan sih menurut gue. Tiba-tiba Caca kan juga harus pindah ke Kendal kan. Maksudnya kayak nempel suami waktu kampanye. Terus Jedar juga tiba-tiba kemarin ya ke Bali. Terus Jennifer juga di Bali. Oh, terus, Jennifer juga terus kan emang ya kesibukan masing-masing bikin jadi kayak gitu. Jadi yang deket sekarang, yang benar-benar deket cuma kamu sama Nia ya kemarin sebenarnya ya? Aku sama Nia iya, tapi masih deket sama yang lain juga tuh Baikon. Tapi yang paling intens, yang frekuensinya kamu berdua sama Nia ya. Besti, kalau boleh tahu nih Ter, walaupun kamu 7 tahun kamu bilang menjadi personal assistant-nya seorang Nia Ramadhani ya, tapi seberapa bestinya sih kamu sama Nia, seberapa sahabatnya kamu sama Nia gitu, sedekat apa kalian berdua itu? Kalau kita kan hanya melihat di foto-foto di luar. Kalau deket, gue bingung ya cara menilai diri gue sendiri, bestinya gue sama Nia. Yang pasti gue sayang sama dia. Bisa dibilang more than a friend, karena gimana sih kalau tiap hari lu bareng, sometimes aja lu sama kakak lu, even lu sama temen lu, bisa lebih deket lu sama temen lu dibanding lu sama kakak lu. Karena lu tiap hari ngobrol, tiap hari share ini itu, jalanin aktivitas bareng, ya segitu dekatnya sih, segitu dekatnya gitu. Jadi kayak belakangan ini ada tertimpa musibah sama dia tentang kayak gitu pun. And you were there too for her? Iya, gue pun nangisnya juga nangis gitu loh, kayak nangisnya juga nangis banget, sedihnya sedih banget. So it's like your sister ya? Iya, gue ngerasa dia more than a friend, more than a boss. Jadi ya gue berasa dia one of my sister aja gitu. So pada saat misalnya kemarin lagi ada masalah segala macam, tetap
kamu dampingin dong. Maksudnya mungkin kamu tidak bisa hadir secara Secara fisik, fisik, tapi secara spiritual, Iya. secara hati, kamu tetap dampingin Tetap terus. dong, tetap lah. Gitu, Wow. harus. Boleh tahu nggak sih apa kata-kata penguatan yang lo berikan kepada Nia? Karena I know that Nia at this moment kan tidak menghadapi musim kehidupan yang mudah gitu. It's very hard gitu. sangat. Sebagai orang terdekatnya, kalau kita kan ya teman-teman yang hanya teman gitu ya, Ter gitu. Semua mendoakan kok untuk dia. Everything what's the best for her dan juga Mas Ardi pastinya gitu ya. Tapi kalau buat kamu yang sebagai orang terdekatnya, seberapa hancurnya lu ngelihat sahabat terdekat lo? Not only your boss ya, Ya, karena kan kalau dia nggak kerja, pasti kan kerjaan kamu juga kepengaruh. Tapi I'm sure it's not about the money, right? Tapi it's more about the friendship. Kata penguatnya. Ya. Kata yang What did you tell her? gue cuma bilang sama dia, sama bapak juga, mungkin sering lah klise, semua orang juga akan ngomong seperti ini gitu. Tapi with all my heart, deep inside my heart, gue selalu bilang kalau segala sesuatu itu Tuhan rancangkan pasti yang terbaik, gitu kan. Amin. Jadi kayak gue bilang sama dia, apalagi mereka berdua adalah orang yang takut Tuhan. Meskipun kita memang berbeda agama, tapi gue tahu mereka taat agama, mereka sangat sayang sama Tuhan gitu, dan rajin ibadah banget. Jadi gue bilang gitu, rancangan Tuhan itu semua rancangan yang terbaik. Kadang aja bisa contohnya kayak gue tabrakan hampir mati tiba-tiba. Oh ya? Ya Pernah? 2 tahun lalu. Jadi gue sempet tabrakan hampir bukan hampir meninggal ya, gue tabrakan kebalik-balik mobil gue 5 meter sampai orang mikir kayak gue udah kayaknya bisa Kelar mati nih. deh nih orang gitu kan, udah mobil. Tapi akhirnya justru dengan tabrakan itu gue ketemu laki gue yang sekarang. How come? Karena gue kecelakaan parah banget, gue kebalik-balik, gue nggak tahu mau telepon siapa, terus gue keinget temen lama gue yang 10 tahun nggak pernah gue kontak. Gue nggak tahu nomornya masih ada di handphone gue atau enggak. Pas gue cek handphonenya masih ada nomornya, gue nggak tahu masih nyambung. Ternyata nyambung setengah 2 pagi. Pas gue telepon ternyata, oh ya udah lu taruh aja mobil lu di bengkel gue. Ini si laki your gue future sekarang. husband nih ternyata. Jadi menurut gue selalu bilang, apa yang manusia rancangkan, apa yang manusia lihat buruk, belum tentu itu rancangan yang buruk buat Tuhan. Sama juga seperti yang terjadi sama dia sekarang ini. Even though sometimes it's hard to understand God's plan ya. Betul, kita kadang selalu ngeliat dengan mata manusia, tapi kenapa kita nggak coba untuk melihat dengan mata iman? Sometimes apa yang nggak kepikiran nggak pernah kepikiran pakai otak, nggak pernah lihat pakai mata, dan nggak pernah dengar sama telinga, tapi ya Tuhan yang siapkan gitu. Jadi just keep yourself close to God and let God do anything, semuanya, everything gitu. Taking care for everything ya. Termasuk pada saat misalnya di awal-awal, mungkin kalau sekarang udah a lot calm ya niatnya gitu. Di awal-awal kan pasti yang berat adalah netizen nih. Betul. Karena kan ada satu image yang terbangun, namanya kita public figure gitu. Gimana kamu menenangkan dia sebagai orang yang bekerja sama dia, sebagai sahabatnya juga gitu. Karena kan pasti netizen they can say anything they want gitu loh. Kalau untungnya Nia tipikal orang yang dia sangat positif orangnya. Sangat positif, gue bisa bilang itu sangat positif. Kayak apa sih sebenarnya karakternya Nia tuh, Ter, kalau lu sebagai orang terdekatnya? Nia tuh tipikal orang yang saat dia bad mood, saat dia nggak nyaman atau ini itu, dia bisa mengelola pikiran dia untuk kayak, aduh gue nggak bisa nih, gue mau syuting, masa gue bete begini sih? Oke udah yuk Ter, yuk nih, ayo yuk happy yuk, bangun ambience yang enak buat orang. Macam. Ya dia sampai dia begitu. Karena mungkin kebiasaan dari kecil juga udah syuting ya. Iya, dan dia orangnya juga legowo ya. Dia orangnya suka maksudnya kayak dia tipikal orang yang bisa melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang. Jadi itu kadang mungkin cara dia untuk menenangkan diri dia gitu. Itu banyak sih yang gua dan even orang-orang sekeliling gua yang dekat sama dia tuh belajar banyak dari dia. Justru belajar dari Nia? Iya, belajar dari seorang Nia yang orangnya tuh dia humble. Meskipun kelihatannya kayaknya kan apa namanya luxurious gitu kan. Tapi she's actually very humble. Very humble. Kalau lu bisa, menurut lu ya Kak, misalnya gitu. Misalkan lu bisa duduk ngemper barengan, makan sama ajudan sama mbak. She's very easygoing person sih, santai ya. Kan banyak orang-orang yang nggak mau kayak gitu. Which is kalau dia dan Pak Ardi tipikal yang kayak, kalaupun kemana-mana kita misalkan makan di warung mana, ya ayo makan aja di warung sana. Misalkan supir beda meja nih atau ajudan, nggak mau dia. Tetap bareng-bareng, pokoknya bareng sini rame-rame, semua duduk makan bareng satu meja gitu. Dia itu karakternya Nia sebenarnya seperti itu ya. Seperti itu. Dan dia apa adanya. Was she stress at that time tentang tanggapan netizen dan segala macam?
saat itu dia lebih fokus untuk diri dia sendiri. Saat kejadian dia lebih fokus untuk diri sendiri dan keluarga, apalagi anak-anak gitu. Jadi mungkin netizen itu di nomor sekian ya gitu. Karena ya balik lagi sih sama aja kayak manusia normal. Kalau it happen to you guys gitu, pasti yang pertama kali lu pikirin, pertama kali lu pentingin ya orang-orang sekeliling lu, which is kayak anak lu, orang tua lu, mertua lu, semua prioritas utama ya. Iya, jadi dan diri dia sendiri, gimana cara dia memperbaiki diri dia yang dia tahu dia salah. Oke. Kemarin aku sempat lihat videonya kan di salah satu sosmed juga gitu pada saat kemarin lagi sidang dan segala macam. I don't know sebelumnya dia nangis apa enggak, tapi last time I saw that she was crying gitu ya. And I could totally understand karena kan pasti she miss the kids and stuff gitu ya. Seperti aku bilang ini kan musim kehidupan yang very tough, sangat berat gitu. Is she okay now? Kalau dibilang is she okay atau enggak, gimana ya kalau misalkan mendengar putusan lu harus dipenjara 1 tahun. Gak mungkin oke 100% sih ya. Aku bisa jawab, ya kakak bisa jawab lah gitu kan, kamu bisa jawab segitu. Ya dia begitu keadaannya sekarang gitu. Down, sedih, kecewa, ya nyampur aduk semua sih Kak, dan apalagi dia pasti mikirin anak-anak banget. Rindu anak-anak ya. Sangat rindu anak-anak dan mikirin banget anak-anak tuh gimana, terutama Mika yang sudah besar, sudah bisa baca berita, terus bisa baca komen-komen netizen. Jadi please dong netizen, tolong komen-komennya karena namanya jejak digital itu kan nggak itu last forever ya gitu. Jadi dan kita tahu kalau misalkan psikologi seorang itu terbentuk dari dia anak kecil, dari dia masih anak-anak. Jadi itu tanpa kita sadarin, sometimes kita komen ini itu, komen ini itu berpengaruh sama kehidupan orang gitu. Ya, wow. Yang terbaik, mudah-mudahan apapun itu tadi yang Tere bilang bahwa memang kadang-kadang sulit dimengerti ya. Tapi bahkan Nia sendiri tadi bilang dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya. Masih bisa bilang Allah baik ya. Gitu. Sangat baik. Artinya apapun yang diizinin sama Tuhan saat ini pasti untuk kebaikannya Nia. Dan untuk keluarga juga. Amin gitu ya. Right. Pelajaran kehidupan apa? Karena I believe bahwa kita tuh bisa belajar dari kehidupan orang lain. Betul. Aku pun bisa belajar dari Nia, dari pengalaman Nia saat ini gitu ya. Karena people make mistakes kok. It's just different mistakes. Betul. Ya dong. Kita punya dosa yang berbeda aja gitu loh. Ada yang masih tutup sama Tuhan, ada yang udah dibuka gitu aja masalahnya kan gitu. Tapi kalau buat kamu Ter gitu ya, kamu baru menikah, and then sekarang sahabatmu juga menghadapi tantangan yang berat gitu. Apa pelajaran kehidupan yang kamu juga bisa belajar dari pengalaman seorang Nia Ramadhani? Satu hal yang aku sangat bisa belajar dari dia adalah sabar. Dia orang yang sangat sabar Kak. Ya. Dia sangat sabar dari even pelajaran-pelajaran kehidupan perkawinan gua belajar dari Nia juga. Apa misalnya Ter? Dia tuh kan sama Mas Ardi kan bener-bener kayak pasangan yang mereka bisa serius bareng-bareng, easy going, happy bareng-bareng gitu kan, bisa having good time sama-sama kalau aku lihat di Instagram gitu. Tapi what did you learn from their marriage? Sabarnya ibu, sabarnya seorang Nia gitu. Apa ya? Kalau dari marriage life, pelajaran yang dia kasih tuh misalkan andai kata whatever the condition is, cowok itu tetap imam. Kalaupun dia marah-marah atau segala macam, kita sebagai wanita adalah harus sabar. Nanti kayak gitu. Terus kayak misalkan anak si Mika atau Naka gitu, Mika dengan keadaan yang sekarang pun kalau gue kaitin, dia sangatlah sabar gitu. Dia bisa melihat nggak cuma dari satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang yang dia ibaratnya kalau orang bilang tuh mencari reason untuk mengucap syukur. Nia selalu coba untuk seperti itu. That's why kenapa dia bisa bring positive vibes ke kita orang-orang sekitar. Karena dia misalkan melihat suatu hal yang buruk nih gitu kan, yang mengganggu moodnya dia. Dia akan diam dulu, dia akan mencoba untuk think, dia coba untuk mencari posisi, gue mikirnya dari sisi mana ya untuk gue bisa melihat ini sebagai suatu hal yang positif dan tidak mengganggu mood gue. Itu seorang Nia Ramadhani, dan itu yang sangat gue pelajari karena
nggak semua orang bisa begitu dan itu susah menurut Betul. gue. Dan gue pun mencoba untuk mempraktekannya kadang-kadang It's susah. hard. It's hard, Yes, yeah. tapi akhirnya ya itu. And I salute their marriage. Iya. Nggak ada pernikahan yang sempurna pastinya, for sure pasti ada kurang, ada lebih, semua pernikahan. Tapi the fact that they still together Yep. dengan popularitas Nia, Mas Ardi juga gitu ya, dan anak-anak juga yang udah 3 sekarang, mereka cukup langgeng sampai saat ini. I salute their marriage Iya, loh. iya. Wow. Amazing sih. Karena kan pasti banyak orang yang juga tidak memprediksi, wah ternyata mereka bisa langgeng sejauh ini gitu. Iya, terus right? dengan komen-komenan pasti namanya pengusaha pasti ina itu, namanya artis pasti gini gitu. Tapi And they ya, made it so far. iya, so far mereka bisa melewati segala badai kehidupan sampai Iya. sekarang 12 tahun ya atau 12 Ya, tahun. around 12 years kalau nggak 12 salah kan. years gitu. Wow, gokil. Oke, Ter, thank you very much for sharingnya. I know sebenarnya kalau kamu mau, again, kalau kamu mau using the spotlight dari kemarin-kemarin bisa banget kan gitu loh. Lo bisa tampil di many platforms gitu. Tapi at the end setelah beberapa bulan baru akhirnya kamu berusaha untuk membuka nih gitu ya. Perlahan-lahan juga. Tentu kita nggak ngebahas masalah hukumnya ya, karena Ya, kan ya. itu sudah ada bagiannya sendiri. Kita hanya mensupport sebagai temen ya, dan juga tentunya mendoakan semua yang terbaik untuk mereka berdua gitu. At the end kan nanti ini akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah terlupakan, dan one day you guys gonna reunite lagi gitu, ketemu lagi, bareng-bareng lagi, kerja bareng lagi, lu ngangkat sepatu lagi. Sekarang gue udah meninggal, gue udah ada mbak yang udah ada lain, asisten yang udah lain. ada ajudan. Atau lo udah mulai gitu. mencatat schedule masuk Oh, lagi, iya, right oh. gitu. Menego harga-harga lu ya nggak sih, Bo? Iya. Oh, lu juga. Jadi kalau harga mau turun naik dari lu juga ya kekuatannya. What would you say to Nia at this moment? Kalau ini nantinya akan menjadi jejak digital yang it's a memory gitu. Aku cuma bilang be strong kalau Tuhan Kamu manggilnya apa sih? Kadang aku panggil dia ibu aku. Kadang manggil ibu kamu. Tapi aku panggil karena ibunya tuh kayak mama ya. Dia Iya, kadang-kadang juga iya, kayak mak iya, gue gitu. iya, Kayak gue mau iya. kawin kemarin aja. Ngurusin apa gitu. Ya, lakinya mana dulu nih? Ya enggak. Coba gue cek dulu. Nggak bisa gini. Jadi ada sisi keibuannya dia itu Iya, iya. yang nempel di gua gitu. Wow. Jadi gue kadang manggil dia ibu gitu. So what would you say to ibu? Intinya ibu, kalau misalkan Tuhan kasih kamu cobaan seperti ini, Tuhan sudah mempersiapkan kamu. Dia tidak akan memberikan suatu hal yang tidak bisa kamu lalui. Jadi percaya aja, keep believe, keep the faith. Lihat jangan pakai mata manusia meskipun susah, tapi belajar untuk melihat dengan mata iman, perkataan yang baik. Karena Tuhan sudah rancangan sesuatu yang sangat besar Amin. buat kamu dan keluarga kamu. Intinya. Thank you Ibu. See you hopefully very soon. Ya, kapan waktu yang terbaiknya, hopefully kita bisa kumpul bareng lagi, bisa ketawa-ketawa lagi, bisa bebencan lagi. Bisa instastory bisa orang-orang Story ya gitu kan, kan. nyanyi. Yes, terima kasih Ter, thank you very much ya. Thank you guys for watching, dan mudah-mudahan selalu yang baik kalian boleh ikutin, yang nggak baik jangan ditiru, dan yang paling penting adalah pengalaman mereka semoga bisa menjadi pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you. Bye-bye.